Seiring dengan kasus korupsi dan pencucian uang pada perusahaan timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Di negeri tetangga Vietnam beberapa waktu lalu juga heboh kasus penipuan yang sama-sama merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Di tanah air, salah satu tersangka yang jadi sorotan utama adalah pengusaha muda Harvey Moise. Dalang utama pelaku kejahatan kerah putih di Vietnam adalah seorang pengusaha gaek wanita bernama Trung Milan yang secara dominan melakukan tindakan penipuan masif hingga mendapatkan vonis hukuman maksimal dengan nilai kerugian yang sama di angka ratusan ribu miliar. Warganet pun bertanya-tanya apakah hakim nantinya juga akan berani menjatuhkan vonis hukuman mati pada Harvey Moise CS seperti yang dilakukan oleh pengadilan di Vietnam pada Trung Milan. Harvey Moise merupakan pengusaha tambang kelahiran 30 November 1985. Ia sekilas berwajah oriental namun berdarah Papua, Ambon, dan Makassar. Selama ini publik mengenalnya sebagai suami dari aktris Sandra Dewi. Sebagai seorang pengusaha, Harvey Moise merupakan presiden komisaris perusahaan batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, dikabarkan ia juga memiliki saham di sejumlah perusahaan lain. Salah satunya PT Refine Bangkatin RBT. RBT menjadi salah satu produsen timah murni batangan atau tim inggit terbesar di Indonesia. RBT dibangun untuk memenuhi peningkatan permintaan dunia akan timah berkualitas terbaik. Dalam perkembangannya, RBT berkembang menjadi salah satu produsen tin inggit terbesar di Indonesia. Dengan kemampuan menghasilkan timah murni batangan berkualitas tinggi, produk RBT telah mencapai pasar timah utama di seluruh dunia. Trung Milan adalah seorang pengusaha properti lewat perusahaan raksasa Van Tin Phat Holdings Group. Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober 1956. Keluarganya adalah imigran asal Cina. Di masa mudanya ia sempat berjualan aksesoris dan membantu ibunya berjualan kosmetik di sebuah pasar tua di distrik 5 kota Ho Chi Minh. Pada 1992, Lan mendirikan Van Tin Phat Limited Liability Company. Awalnya perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estate yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik. Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut. Termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Pada 2007, ia mendirikan Van Tin Phat Group atau VTV Group yang segera berkembang pesat menjadi salah satu raksasa properti di Vietnam. Pertumbuhan kerajaan bisnis Rong Mai Line diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank terutama dari Saigon Central Bank atau Bank Sentral Saigon hingga 90%. Sumber kekayaan Harvey Moise berasal dari pendapatannya sebagai presiden komisaris PT Multi Harapan Utama. Ia juga punya 18,17% saham pertambangan batubara PT ABM Investama Tbk sebesar 2 triliun rupiah. Pengusaha 38 tahun ini juga mengoleksi saham dari perusahaan batubara lainnya, termasuk dari PT Refine Bangkatin, CP Venus Inti Perkasa, PT Tin Indo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT San Indo Inti Perkasa. Berkat pekerjaannya itu, Harvey Moise memiliki jet pribadi. Melansir Bankrate, harga jet pribadi berkisar 31 hingga 10 triliun rupiah. Sayangnya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan Harvey Moise. Tapi menilik dari pekerjaan, kepemilikan saham sampai jet pribadi, tentu kekayaan Harvey Moise bisa mencapai lebih dari miliaran, bahkan triliunan rupiah. Sementara itu, Trung Milan adalah pendiri sekaligus chairwoman dari perusahaan properti VTV Group. Sejak 2007, aliran cuan kekayaan wanita 67 tahun ini bertambah setelah arah investasinya berkembang ke bidang real estate. Melalui pendirian 2 badan hukum, perusahaan saham gabungan investasi Andong dan perusahaan saham gabungan grup investasi Van Tin Phat. Tidak berhenti di situ, Nyonya Lan juga memiliki saham di perusahaan saham gabungan Times Square Investment dan perusahaan saham gabungan Saigon Peninsula Group. Seiring waktu, perusahaan real estate VTV Group telah memiliki banyak proyek real estate di kota Ho Chi Minh seperti gedung perkantoran VTV, Union Square, Times Square, Hotel Daxon, Hotel Komersial S, kawasan perumahan Bonville Lane, dan banyak lagi. Lalu berapa persisnya harta Crazy Rich Vietnam ini?
Berdasarkan nilai aset 1.000 properti milik Trong Milan yang disita negara, jumlah harta miliknya sekurangnya adalah sekitar 196 triliun rupiah. Itu belum termasuk harta berupa aset bergerak, uang tunai, dan lain sebagainya. Harvey Mois ditangkap oleh pihak berwajib setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Pengusaha 38 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Sekitar tahun 2018 sampai 2019, Harvey disebut menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk dalam rangka mengakomodir jalannya kegiatan tambang liar. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, Harvey bersama-sama dengan ex-Direktur Utama PT Timah, tersangka Mohtar Riza Fahle Pitabrani, mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Setelah beberapa kali pertemuan, keduanya menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, tersangka Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang difasilitasi oleh manajer PT QSI Helena Lim yang juga menjadi tersangka. Adapun sang ratu properti Trong Milan terbukti secara hukum melakukan penipuan investasi sebesar 12,5 miliar US dollar atau sekitar 200 triliun rupiah. Dengan asumsi $1 di kisaran Rp16.000. Jumlah tersebut hampir 3% dari produk domestik bruto atau PDB Vietnam pada 2022. Penipuan itu dimulai tak lama setelah Nyonya Lan melakukan ekspansi bisnis properti real estate di tahun 2007 lewat VTV Group. Pada 2011, VTV Group kemudian merger dengan Bank Sentral Saigon dan sejak saat itu hingga 2022 ia mengendalikan bank itu secara ilegal. Selama 1 dekade, ia menarik dana melalui ribuan perusahaan cangkang alias perusahaan fiktif, serta menyuap pejabat pemerintah. Dalam hukum Vietnam, seseorang dilarang memiliki lebih dari 5% saham di bank manapun. Namun wanita 67 tahun itu menurut jaksa memiliki lebih dari 90% saham di Bank Sentral Saigon melalui ratusan perusahaan fiktif. Dilaporkan sebanyak 1.284 pinjaman didaftarkan Nyonya Lan menggunakan versi agunan yang berbeda untuk mendapatkannya. Dalam banyak kasus, ia memalsukan nilai-nilainya demi mengambil pinjaman besar. Pada Februari 2018 hingga Oktober 2023, 93% pinjamannya diarahkan ke VTV Group dan perusahaan cangkangnya tanpa prosedur jaminan hingga jadwal pembayaran. Nyonya Lan juga diduga menyuap sederet pihak demi meloloskan pinjamannya dari pemeriksaan, termasuk memasukkan laporan pengawasan mereka terhadap Bank Sentral Saigon dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan. Korupsi Tata Niaga Timah yang secara keseluruhan berlangsung sekitar 7 tahun ini melibatkan peran Harvey Mois selama 4 tahun. Atas perbuatannya melakukan korupsi, pengusaha asal Indonesia Timur ini disangkakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman maksimal seumur hidup. Tak hanya menjadi pelaku tindak pidana korupsi, bintang iklan mobil Ferrari ini juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk kasus yang sama. Adapun ancaman hukuman maksimum TPPU adalah 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam kasus yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah berdasarkan nilai kerugian lingkungan atas beroperasinya tambang timah ini. Penyidik kejaksaan juga telah menetapkan 15 tersangka lainnya dengan ancaman hukuman lebih kurang sama. Karena kejahatan Trong Milan merampok salah satu bank terbesar di Vietnam, ratu properti itu mendapatkan hukuman mati atas dakwaan penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan perbankan. Pada kasus ini, otoritas komunitas menjelaskan sekitar 2.700 orang dipanggil untuk memberikan kesaksian dan melibatkan 10 jaksa penuntut negara dan sekitar 200 pengacara. Selain Trong Milan, ada 85 orang lain yang diadili. Semua terdakwa dinyatakan bersalah. 4 terdakwa menerima hukuman penjara seumur hidup. Sisanya dijatuhi hukuman penjara mulai dari 20 tahun hingga 3 tahun.
Suami dan keponakan Trung Milan masing-masing menerima hukuman penjara 9 dan 17 tahun. Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tak segan memberikan hukuman maksimal berupa hukuman mati pada koruptor. Sebelum terpidana Nyonya Trung, Vietnam sudah pernah melakukan vonis mati pada pelaku korupsi. Pada 2017, mantan Direktur Jenderal Ocean Bank Nguyen Swanson divonis hukuman mati setelah dinyatakan bersalah karena memberikan pinjaman tidak sah senilai 368 miliar rupiah. Apakah menurutmu Harvey Mois dan tersangka kasus timah lainnya bakal mencatat sejarah pertama penerapan hukuman maksimal tersebut?